Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Sebelum kita mempelajari materi tentang interaksi sosial, ibu harapkan anak ibu nanti dapat adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak ibu nanti bisa menyebutkan atau menjelaskan apa itu yang disebut dengan interaksi sosial. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu anak ibu bisa menyebutkan syarat-syarat dari interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu bisa nanti menyebutkan faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Nah, baiklah, sebelumnya dari yang pertama kita harus dulu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan atau pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara atau yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, kemudian individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, mana yang dimaksud dengan hubungan interaksi kelompok ke individu dengan individu, yaitu seperti contoh di gambar yang ibu pegang ini, antara satu orang dengan satu orang. Itu contoh interaksi antara individu dengan individu. Atau contohnya anak ibu duduk dalam kelas satu bangku berdua, itu contoh antara interaksi sosial antara individu dengan individu. Kemudian yang kedua, antara interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Seperti ini contohnya, misalnya ibu ngajar di dalam kelas, kemudian ibu individunya dan murid-murid ibu adalah sebagai kelompoknya, seperti ini. Kemudian yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Yang mana contohnya? Seperti ini. Misalnya ada grup sepak bola, ini bisa antar daerah, kemudian ada dia berkumpul satu di lapangan menjadi dua kelompok. Kemudian bisa juga satu kelas anak ibu yang satu kelas B dengan satu kelas C, itu menyatakan bahwa contoh dari interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Nah, kemudian seterusnya syarat terjadinya interaksi sosial atau syarat interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah sebuah atau cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial, baik langsung ataupun tidak langsung, atau interaksi sosial sekunder atau interaksi sosial primer. Yang mana contohnya interaksi sosial primer? Yaitu misalnya anak ibu berdua langsung berjabat tangan, misalnya contohnya seperti yang digambar ini. Kemudian lagi bermain dengan temannya, itu langsung bertatap muka. Nah, itu contohnya kontak sosial primer. Kemudian yang kedua, contoh kontak sosial sekunder, seperti menggunakan handphone. Misalnya anak ibu orang tuanya di luar kota misalnya, dan untuk berkomunikasi dengan orang tuanya menggunakan handphone atau telepon rumah. Nah, dengan handphone itu berkomunikasi dan terjadilah kontak sosial. Itu disebut dengan kontak sosial sekunder. Kemudian yang kedua, syarat dari interaksi sosial itu adalah komunikasi. Nah, adanya komunikasi atau yang disebut komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Yang mana contohnya? Misalnya sepertinya anak-anak ibu tadi menelpon orang tuanya atau menyampaikan pesan ke orang tuanya bahwasanya anak ibu perlu sesuatu, misalnya perlu membelikan pulpen misalnya sama orang tuanya, dan menyampaikannya melalui telepon atau menyampaikan pesan atau gagasan dan lain-lainnya dari satu pihak ke pihak lain. Misalnya anak ibu meminjam pulpen sama temannya, ke temannya berbicara, dan dari satu orang ke satu orang lain, itu dari satu pihak ke pihak lainnya.
Syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Nah, yang mana komunikasi itu adalah suatu proses menyampaikan informasi, ide, pesan, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Di mana faktor imitasi ini adalah proses seseorang mencontoh atau meniru orang lain. Misalnya seorang anak di rumah sering melihat orang tuanya memasak-masak, kemudian dia meniru apa yang dibiasakan orang tuanya di rumah. Nah, dia sifatnya mencontoh atau meniru orang lain. Kemudian yang kedua, faktor sugesti. Di mana faktor sugesti ini adalah keinginan timbul pada seseorang terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Contohnya apa? Misalnya seorang guru memotivasi muridnya untuk lebih giat lagi belajar, itu mempengaruhi anaknya supaya rajin lagi, giat lagi belajar. Kemudian apa yang dipengaruhinya? Dan si anak terpengaruh oleh apa yang disampaikan gurunya tadi, nah menjadi motivasi untuk anak itu sendiri. Nah, itu contoh dari sugesti atau keinginan untuk memotivasi orang lain atau memotivasi untuk diri sendiri. Itu contohnya dari faktor sugesti. Kemudian yang ketiga yaitu faktor identitas. Di mana faktor identitas ini adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya seorang anak di rumah melihat seorang ayah berpakaian rapi, potongan rambutnya, nah dia ingin seperti bapaknya atau seperti ayahnya yang berpakaian rapi, kemudian sama potongan rambutnya dengan dia, dan itu faktor dari identifikasi atau ingin sama atau ingin cenderung sama dengan orang lain. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor simpati. Faktor simpati adalah merupakan kemampuan untuk atau merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, anak ibu misalnya dalam satu kelas ada temannya, di antara temannya sakit satu orang. Kemudian si anak yang lainnya merasakan apa yang dirasakan oleh si anak tersebut. Kalau dia sedih, dia ikut juga merasakan sedih, atau kemudian mungkin dia sakit, dia merasakan juga sakit dan merasa seolah-olah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, itu dari contoh faktor yang mempengaruhi mempengaruhi interaksi sosial, faktor simpati. Jadi ingin merasakan apa yang dirasakan orang lain. Baiklah, anak-anak ibu, pada kesempatan ini kita akan menyimpulkan materi kita tentang interaksi sosial. Di mana interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik atau yang mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Di mana terjadinya syarat-syarat interaksi sosial itu adanya kontak sosial, kemudian adanya komunikasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, yaitu yang pertama faktor imitasi. Faktor imitasi adalah meniru atau mencontoh. Kemudian faktor sugesti, yaitu faktor yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Kemudian yang ketiga faktor identitas, yaitu yang ingin sama dengan orang lain. Kemudian faktor simpatik, yaitu faktor yang merasakan apa yang dirasakan orang lain. Oke, baiklah anak-anak ibu, terima kasih atas perhatiannya anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu memahami apa yang ibu sampaikan tadi tentang materi interaksi sosial, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu. Dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.